Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih-solihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan diberi kesehatan yang sempurna. Amin. Baiklah anak-anak yang solih-solihah, sebelum kita memasuki pelajaran kedua, marilah bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan dan dijadikan ilmu yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Mari bersama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka pembelajaran 2, subtema 2. Anak-anak silakan dibuka halaman 71. Jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya. Di halaman 71, mari kita membahas tentang uniknya daerah tempat tinggalmu. Ratna dari kecil sudah suka belajar menari. Ia belajar menari di salah satu sanggar di lingkungan tempat tinggalnya. Ia sekarang sedang belajar tari merak. Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat yang memiliki banyak keunikan. Silakan kalian perhatikan gambar di bawahnya ini. Jadi aksesoris ketika akan menarikan tari merak, banyak aksesoris yang menyerupai burung merak. Misalnya ada sayapnya, ya, kemudian bayunya juga menyerupai merak. Biasanya berwarna hijau, merah, kuning. Nah, setelah kalian membaca halaman 71, dilanjut halaman 72. Nah, di halaman 72 ini, mari kita bersama membaca. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu kebudayaan bangsa Indonesia adalah tari. Hampir setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisional masing-masing. Nah, di kolom di bawah ini coba kalian cari tahu karya, tari, dan daerah asalnya. Ini ada 10 ya. Mari kita jawab bersama. Nomor 1, tari saman, itu dari Aceh. Kemudian tari kecak berasal dari Bali. Yang ketiga yaitu tari topeng berasal dari Jakarta. Tari sekapur sirih dari Jambi. Tari merak dari Jawa Barat. Tari remo berasal dari Jawa Timur. Tari gandrung dari Jawa Timur. Tari reog itu dari Jawa Timur. Kemudian ada tari perang dari Papua. Yang terakhir, tari payung yaitu dari Sumatera Barat. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari, ya. Gerakannya, iringan lagunya, iringan musiknya, busana, tata rias. Nah, sekarang dilanjut halaman 73. Nah, di halaman 73 ini ada keragaman contoh-contohnya ini.
Ini contohnya tari gendrung seperti ini ya. Kemudian ada tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Kemudian ada tari legong dari Bali. Nah, ini tari saman dari Nangro Aceh Darussalam. Setelah kalian mencatat berbagai macam tari dan asal daerahnya, silahkan dilanjut halaman 74. Nah, di halaman 74 ini tari itu ada dua macam, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Mari dijawab bersama ya, tolong alat tulisnya. Yang termasuk tari tradisional yaitu tari saman dari Aceh, tari legong dari Bali, tari reog dari Jawa Timur, tari topeng dari Jakarta, tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, yang termasuk tari kreasi baru, ini ada tari merak dari Jawa Barat, tari nguri dari Sumbawa, tari kupu-kupu dari Bali, tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur, dan yang terakhir yaitu tari rampak dari Yogyakarta. Baik anak-anak, setelah halaman 74 kita lanjutkan di halaman 75. Nah, di halaman 75 ini ada cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu cerita Lutung Kasarung yang ada di halaman 75, 76, dan 77. Silakan kalian baca. Nah, sampai di halaman 78. Jadi ceritanya cukup panjang tentang Lutung Kasarung. Setelah kalian membaca cerita rakyat tentang Lutung Kasarung, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang ada di halaman 79. Nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yang berjudul Lutung Kasarung. Nah, ini ya tokohnya, ada Raja Tapa Agung, Purbararang, Purbasari, Indrajaya, Nenek Sihir, dan Pangeran Guminda. Sudah ditulis? Baiklah. Lanjut yang nomor 2. Apa yang disebut dengan tokoh protagonis dan antagonis? Nah, kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang menggambarkan watak yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menggambarkan watak yang buruk. Yang nomor 3, tuliskan tokoh antagonis yang ada dalam cerita Lutung Kasarung. Contoh antagonisnya ada 3 tokohnya, yaitu Nenek Sihir, Purbararang, dan Indrajaya. Pertanyaan yang keempat, tuliskan tokoh protagonis yang ada dalam cerita tersebut. Ada 2 ya, Purbasari dan Pangeran Guminda. Pertanyaan terakhir, carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat daerahmu dalam lembar kerja beserta sifat tokohnya. Nah, ini anak-anak, kebetulan di Kota Bondowoso ini ada cerita legenda tentang Dewi Rengganis. Nah, Dewi Rengganis ini tinggal di Pegunungan Argopuro. Pegunungan Argopuro ini berada di tengah-tengah Kabupaten Bondowoso, kemudian Situbondo, dan Probolinggo. Kurang lebih tinggi Gunung Argopuro yaitu 3088 meter dari permukaan laut. Nah, di sana ada kisah cerita tentang Dewi Rengganis dan masih ada sisa
peninggalannya, yaitu arca dan makam. Nah, coba kalian tulis di buku cerita tentang legenda Dewi Rengganis. Dan tolong dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Setelah menceritakan tentang legenda Dewi Rengganis, silakan dilanjut dibuka halaman 80. Nah, halaman 80 ini kita akan belajar IPA. Setelah berlatih tari, Ratna pulang dari sanggar mengendarai sepeda. Mulanya Ratna mengayuh sepeda dengan perlahan, kemudian Ratna mengayuh sepeda makin cepat. Sepeda Ratna mengalami perubahan percepatan dari lambat menjadi cepat. Ratna mengayuh sepeda, berarti Ratna melakukan gaya, yaitu gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Di bawah ini ya, coba dibaca. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Nah, macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda itu ada 5. Tolong dicatat ya. Ini yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi lebih cepat atau lambat gerakannya. Yang keempat, benda berubah arahnya. Dan yang terakhir, benda mengalami perubahan bentuk. Nah, ini adalah macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Anak-anak yang soleh-solehah, untuk hari ini Bu Guru cukupkan belajarnya. Jangan lupa tugas yang tadi, yaitu menceritakan legenda yang ada di kota kita. Silakan jangan lupa dikerjakan, difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Baik, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.